Polda Metro Jaya mengadakan rekonstruksi kasus penganiayaan dan penyerangan yang dilakukan oleh John K. dan anak buahnya. Reka ulang dilakukan di 5 lokasi berbeda. Rekonstruksi dilakukan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan perusakan, penembakan, dan penganiayaan berujung kematian. Rekonstruksi dimulai dari Kelapa Gading Bekasi, Cempaka Putih, Duri Kosambi, dan Cipondo. John K. dan ke-29 anak buahnya dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal 88 KUHP tentang pemufakatan jahat, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 170 KUHP tentang pengerusakan dan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau hukuman mati. Ya, pemirsa, untuk mengetahui detail rekonstruksi yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap kasus John K, langsung kita akan bergabung dengan rekan Eril Raka dan juru kamera Fatan Jauhar tentang langsung di kawasan Tangerang, Banten. Ya, Eril, seperti apa jalannya rekonstruksi terkait dengan kasus John K di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, memang kasus penganiayaan dan juga penyerangan yang dilakukan oleh tersangka John K dan juga 29 anak buahnya. Ini rencananya hari ini akan direka ulang, di mana informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, dari konferensi pers juga yang sudah dilakukan di Polda Metro Jaya, dikatakan bahwa akan dilakukan rekonstruksi pada siang hari ini, di mana ada 5 lokasi yang akan dilakukan rekonstruksi tersebut, antara lain di kawasan Kelapa Gading, Bekasi, Cempaka Putih, Cipondo, dan juga Kosambi. Dan tepat di belakang saya berada di kawasan Grand Lake City, Cipondo, Kota Tangerang, yang merupakan kawasan ataupun juga kediaman dari Nuske. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa memang pihak kepolisian baru saja bertolak dari Polda Metro Jaya untuk menuju ke 5 lokasi tersebut ini secara bersamaan, karena rencana rekonstruksi ini akan dilakukan di 5 lokasi tersebut secara di waktu yang sama, sehingga memang pihak kepolisian akan membagi timnya, dan mereka juga rencananya sudah bertolak menuju ke kawasan tempat saat ini kami melaporkan. Dan dari pihak keamanan pun juga sudah berjaga-jaga, namun saat ini kami belum dapat masuk ke dalam kawasan atau perumahan dari Nuske tersebut, sambil menunggu dari pihak kepolisian yang rencananya segera hadir untuk melakukan rekonstruksi tersebut. Dan memang dari yang disampaikan oleh pihak kepolisian pada saat penyampaiannya tadi di Polda Metro Jaya, dari 5 lokasi tersebut ini pihak kepolisian sudah membagi 2 klaster utama, di mana di kawasan Kosambi dan juga untuk di kawasan Cipondo ini, di mana jika kita melihat ataupun juga Rolando maupun juga pemirsa Berita 1 TV sempat melihat di sosial media, sempat viral juga, ini merupakan gerbang utama dari kawasan untuk masuk ke kediaman Nuske itu. Dan memang kita melihat dalam video tersebut ada mobil yang akan masuk ke dalam begitu, sehingga adanya korban, baik itu untuk dari security maupun juga ojek online. Di mana dari konferensi pers Polda Metro Jaya mengatakan sekitar ada 25 orang yang diduga merupakan anak buah dari John K ini menuju ke kawasan Green Lake City dan masuk ke kediaman rumah dari Nuske untuk melakukan atau mencari Nuske tersebut, namun tidak ditemukan, sehingga ke-25 orang tersebut atau kelompok yang diduga merupakan anak buah John K ini merusak kediaman dari Nuske. Termasuk juga ada sekitar 2 kendaraan Nuske yang rusak akibat dari penyerangan tersebut. Dan hal ini nanti akan dilakukan rekonstruksi lebih jelas lagi oleh pihak dari kepolisian atau Polda Metro Jaya, di mana tadi saya katakan ada 5 lokasi, dan salah satunya lokasi ini juga akan dilakukan rekonstruksi untuk melihat lebih jelas dan lebih terang lagi bagaimana kronologis dari kejadian yang sudah berlangsung pada hari Minggu kemarin. Rolando. Ya, baik Eril. John K. CS ini dijerat pasal berlapis. Nah, ini mungkin bisa Anda jelaskan pasal berapa saja dan apa ancaman hukumannya?
Ya, betul sekali Rolando. Memang polisi menjerat John K. dan kelompoknya dengan pasal berlapis, di mana mulai dari pasal pemufakatan jahat hingga pasal pembunuhan berencana. Di mana atas perbuatan dari John K. dan 29 anak buahnya ini dijerat Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 169 KUHP, pasal 170 KUHP, dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Jika kita melihat juga barang bukti yang sudah disita oleh pihak kepolisian dari TKP kemarin ini, ada sekitar 28 tombak, ada 24 senjata tajam, 2 katapel panah, 3 anak panah, 2 stick bisbol, dan juga 17 ponsel yang mungkin saja dari pihak kepolisian yang akan menggelar perkara ataupun rekonstruksi pada hari ini juga akan membawa barang bukti tersebut ini untuk melakukan lebih jelas lagi bagaimana kronologis ataupun juga reka ulang dari kejadian yang akan berlangsung pada hari ini, dan memastikan bahwa barang bukti dan juga pelaku yang ada ini merupakan mereka yang melakukan secara nyata begitu di kawasan Green Lake City, kawasan Tangerang, Banten. Dan memang hasil pengembangan yang tadi saya sampaikan ada 2 klaster yang dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana salah satunya kawasan Green Lake City di Cipondo, Kota Tangerang, yang dikatakan perusakan rumah Nuske dan juga perusakan mobil ini juga akan direkonstruksi pada hari ini, termasuk juga di daerah Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, yang dikatakan di sini ada 2 korban meninggal. 2 korban dan 1 meninggal, dan saat ini penyerang kawasan Green Lake City dikatakan bahwa merupakan anak buah dari John K. yang juga sempat melepaskan tembakan sebanyak 7 kali dan juga merusak gerbang yang berada di sini. Kita akan menunggu bagaimana rekonstruksi ataupun juga hasil dari reka ulang yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian pada siang hari ini. Demikian Rolando. Baik, terima kasih Eril atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan Eril Raga dan juru kamera Fatan Jauhar langsung dari Tangerang, Banten.